Sugeng Enjang Rahayu dari Timur Bengawan. Yang sedikit bahagia melihat nuansa bahagia dalam sebuah sisi kegelapan dari alam. Ketika engkau mengetahui sisi gelap dari alam itu sendiri, maka engkau akan mencoba mencari yang namanya terang. Karena gelap gulita, engkau akan mencari yang namanya terang. Jika cucu Eyang bertanya kepada Eyang, siapakah musuh terbesar dari orang-orang yang ada di alam ini bagi diri kita? Maka Eyang akan menjawab, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Kenapa bisa? Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Karena yang sebenarnya musuh terbesar kita adalah ketika kita tidak sadar. Ketidaksadaran akan sesuatu yang terjadi, itulah musuh terbesar. Lalu siapakah sahabat kita, teman kita? Adalah kesadaran. Kesadaran adalah sahabatmu, kesadaran adalah temanmu, kesadaran adalah sumber dari segala sumber yang harus engkau pelihara. Sumber yang murni yang dari Sang Maha adalah sumber cahaya yang ada di tengah-tengah, di bawah belah otak kita sebagai dinamo atau sumbernya listrik yang menghidupkan kita. Ketika turun dari sana menjadi satu dengan raga kita, maka terciptalah jiwa atau perasaan. Manusia terdiri dari 3, jiwa, roh, dan raga. Roh tidak kelihatan, jiwa juga tidak kelihatan, tetapi raga bisa dilihat. Roh itu sendiri adalah pusat dari segala kesadaran. Murni, cahaya, biru murni. Tetapi ketika dia tercampur dengan raga, timbullah jiwa. Dan jiwa inilah yang mempengaruhi ketidaksadaran. Sebenarnya jiwa inilah yang mempengaruhi roh, sehingga roh itu tidak sadar. Makanya ketika itu tidak sadar, kamu butuh fokus. Dengan berdoa kita memikirkan banyak hal, 1000 pikiran tentang doa dan 1000 pikiran tentang permintaan kepada Sang Maha. Kebanyakan dari kita ketika meminta berdoa kepada Sang Maha welas asih, kita meminta sesuatu karena tahu beliau adalah Sang Maha welas asih. Ketika kita tahu beliau adalah Sang Maha murah, kita meminta sesuatu, maka fokus kita terpecah. Fokus kita bukan kepada Sang Maha. Bagaimana kita bisa fokus kepada Sang Maha? Yaitu dengan cara satu-satunya cara adalah samadhi.
meditasi menghidupkan cahaya. Kenapa meditasi itu bisa menghidupkan cahaya? Kenapa samadhi, ajaran leluhur kita bisa menghidupkan cahaya? Analoginya, logikanya, analoginya, ketika engkau bermain biliar, engkau butuh fokus. Engkau tidak meminta, tapi hanya fokus kepada dirimu sendiri. Semua gerakan tanganmu, matamu, telingamu, semuanya kamu fokuskan kepada satu titik, yaitu bola. Samadhi juga begitu, difokuskan pada satu titik di sini, diarahkan semuanya ke cahaya di bawah otak itu sendiri, sehingga akan timbul kesadaran. Ketika engkau tidak sadar, engkau akan mudah dipengaruhi dan menjadikanmu sebuah malapetaka yang besar sekali. Jangan salah memilih sang kesatrio besok, saudara eyang dan cucu eyang, karena akan banyak bermunculan sang satrio, sang kesatrio biningit palsu. Engkau akan menjadi seperti ini lagi, tertipu dan tertipu oleh matamu sendiri, telingamu sendiri, mulutmu sendiri, dan semuanya sendiri. Carilah sang kesatrio itu, di mana kesendirian menemaninya, di mana kesunyian menjadi orang tuanya, di mana cahaya menjadi selimutnya. Kita butuh fokus. Bermain biliar, bermain sepak bola, kita selalu intens, terlibat setiap hari. Seorang atlet yang bermain bola, dia akan selalu terlibat setiap hari, melatih dan melatihnya. Seperti samadhi, perlu latihan setiap hari, fokus. Analoginya seperti itu. Maka pemain, atlet, apapun itu, sepak bola, dia akan mudah ketemu dengan Sang Maha daripada kita yang berdoa, meminta 1000, sejuta permintaan. Fokus. Ketika engkau ingin mencari Sang Maha, carilah apa itu namanya kematian. Ketika kematian engkau dapatkan hanya dari satu sumber ceritanya atau informasinya, maka rasa takutmu dari sang sumber yang mewartakan, menceritakan akan mudah mengendalikanmu. Tetapi ketika engkau mengetahui kematian itu dan tidak punya rasa takut, karena engkau mengetahuinya dari banyak sumber informasi, maka titik kesadaran akan kematian dan sesudah kematian itu engkau dapatkan, maka engkau tidak akan takut dan tidak akan mudah dikendalikan. Ketika engkau tidak mudah dikendalikan, apa yang terjadi? Engkau akan mudah menemukan siapa Sang Maha dan untuk apa dirimu ada. Musuh terbesarmu adalah rasa tidak sadar. Sahabatmu adalah rasa sadar. Musuh terbesarmu adalah rasa tidak sadar. Rasa tidak sadar adalah musuh terbesarmu, tetapi kesadaran adalah sahabatmu. Carilah sang satrio, sang kinasih, sang ratu adil dengan kesadaran. Jangan terbuai oleh rasa, karena rasa hanyalah pelengkap cerita.
tetapi ide dan gagasan itu dari otak atau pikiran atau roh itu sendiri. Rasa, olahlah rasa sehingga rasa itu menuju suatu rasa yang baik. Ketika roh itu suci dan baik dan rasa itu menjadi rasa yang suci dan baik, dan mereka akan menjadi satu. Ketika mereka menjadi satu, maka terciptalah Eng dan Son, rahayu dari timur bengawan.